Jadi terkait dengan teknis penyidikan atau proses kasusnya tidak kita sampaikan secara detail, tetapi di dalam pengungkapan perkara ini diperoleh data-data atau petunjuk-petunjuk dan alat bukti yang terkait adanya proses perencanaan. Nah, jadi ini akhirnya bisa disimpulkan bahwa penerapan pasal atau memenuhi unsur pasal 340 itu cukup. Dan tersangka YH ini dari awal ini kan membantah, bahkan membuat narasi-narasi yang akhirnya penyelidikan hampir 2 tahun ini agak kesulitan kepolisian. Sudah ada pendalaman belum dan itu dilakukan kenapa, motifnya kenapa? Ya, jadi memang beberapa tersangka ini tidak cukup kooperatif. Nah, sehingga memang termasuk bagian yang membuat repot lah penyidik. Tetapi penyidik juga tetap tangguh untuk melakukan pengungkapan, sehingga progres yang dilakukan oleh penyidik di bawah pimpinan Pak Dirreskrim semakin intensif 3 bulan terakhir. Jadi di mana pemeriksaan dilakukan berulang dan mendetail dan lebih dalam. Nah, di mana dalam upaya 3 bulan yang lebih intensif itu akhirnya memperoleh beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa melakukan pengungkapan terhadap perkara ini. Walaupun masih ada tidak kooperatif dari para tersangka, tetapi hal yang diingkari tersebut juga sudah tertutupi oleh alat bukti yang kita miliki. Rapid, nah kita beri kesempatan dulu lah, namanya itu kan proses hukum. Tapi polisi penyidik sudah mengantongi bukti permulaan cukup mungkin? Sudah cukup, sudah ada bukti kan, satu keterangan Danu, juga ada keterangan beberapa keterangan lain yang melihat mereka THP gitu. Jadi soal penahanan mah kan banyak yang tanyain soal penahanan, mungkin nunggu waktu mungkin. Ya, kita nunggu waktu lah, sambil menunggu mungkin ada tambahan nanti keterangan lain supaya kita bisa menahan mereka. Ya, sesuai video yang gue tayangin tadi, itu merupakan suatu hal yang gue tunggu-tunggu ya teman-teman. Dan mungkin dari video itu teman-teman juga sangat menunggu ya, apakah benar nanti Pak Ibrahim Tompo atau Pak Kombes Pol Surawan akan menghadirkan saksi kunci tersebut ya, orang yang benar-benar melihat Bu Min, Arigi dan Abi itu dan juga Pak Yosep ada di lokasi gitu kan. Itu sudah jelas-jelas pernyataan dari Kombes Pol Surawan dan juga Pak Ibrahim Tompo pada saat konferensi pers ya, dan juga dengan tegas ya Kombes Pol Surawan menyatakan hal itu di wawancara di Tribun ya. Awalnya sih gue ngira kata-kata dari Kombes Pol Surawan itu hanya omong kosong ya. Kenapa kayak gitu ya, ada perasaan kayak gitu ya, kayak cuma omong kosong doang, karena dengan lamanya ya Bu Min, Arigi dan Abi tidak ditahan bahkan sampai hari ini gitu ya. Dan pada saat muncul berita di Tribun ya bahwasannya ada 3 saksi yang memberatkan Bu Min, Arigi dan Abi, itu adalah mungkin pembuktian ya bahwasanya memang ini bagian dari strategi dari Pak Kombes Pol Surawan ya. Jadi mengapa Pak Kombes Pol Surawan juga Pak Ibrahim Tompo itu dengan sangat tegas yang menyatakan bahwasanya para tersangka ini tidak kooperatif gitu kan ya, bahwasanya tidak mau mengaku. Tapi di satu sisi Pak Ibrahim Tompo dan Kombes Pol Surawan itu sudah memiliki bukti yang kuat gitu. Itu yang membuat Pak Ibrahim Tompo dan Kombes Pol Surawan itu kayak pede banget gitu, bahwasanya mereka sudah memiliki bukti yang kuat gitu. Bahkan sampai dengan tegas menyatakan bahwasanya Bu Min, Arigi dan Abi itu tidak kooperatif, dan juga Pak Yosep gitu ya, tidak mengakui bahwasannya mereka bersalah gitu. Harapannya mungkin ya dari Kombes Pol Surawan dan Pak Ibrahim Tompo itu masih memberikan kesempatan gitu, agar apa, agar hukumannya diringankan gitu kan. Ya gue juga bingung juga gitu kan ya, orang tidak mengaku bersalah dianggap tidak kooperatif. Di situ gue juga pasti ngerasa aneh gitu kan ya, kok orang seperti dipaksa untuk mengaku gitu dan dianggap tidak kooperatif gitu. Untuk Bu Min, Arigi dan Abi pasti
normalnya pasti akan berpikir seperti itu ya, gue juga berpikir seperti itu. Kenapa Pak Kombes Pol Surawan dan Pak Ibrahim Tompo tuh bisa yakin banget gitu, dan sampai bilang tidak kooperatif gitu, artinya tuh sudah mentok banget gitu kan, mereka tuh percaya bahwasanya memang mereka lah tersangkanya, mereka lah pelakunya gitu. Namun itulah memang tanggung jawab dari pihak kepolisian menetapkan sebagai tersangka dan harus yakin gitu kan ya. Walaupun di sini sudah sangat jelas ya, kemarin juga sudah diungkapkan oleh Pak Roman waktu saat sidang ya, tentunya dalam undang-undang walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka bukan berarti dia adalah pelakunya sebelum ditetapkan oleh hakim gitu ya. Jadi di sini masih menggunakan azas praduga tak bersalah gitu. Tapi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya untuk pihak kepolisian sendiri seperti Pak Ibrahim Tompo dan Pak Kombes Pol Surawan sudah sangat yakin ya, sepertinya memang ada penemuan atau saksi yang benar-benar melihat mereka ada di lokasi gitu. Pasti banyak pertanyaannya, Bang, kenapa itu tidak langsung disatukan aja Bumin, Arigi dan Abi dan juga Pak Yosep menjadi P21 bersama gitu kan ya. Kemarin juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Ahmad Taufan ya, bahwasanya beliau meyakini bahwasanya tidak disatukannya Bumin, Arigi dan Abi dan juga Pak Yosep secara bersamaan itu juga bagian dari strategi dari pihak kepolisian ya, agar tentunya di sini sangat jelas ya menargetkan Pak Yosep dahulu, karena kalau misalkan sudah Pak Yosep kena otomatis semuanya akan kena gitu. Dan nanti untuk yang lain ini juga pasti dengan sendirinya dengan waktu yang berjalan akan menyusul dari Pak Yosep juga gitu untuk disidangkan. Nanti kan perkaranya Pak Yosep juga pada saat pemeriksaan kan kesaksiannya dari Danu kan, sehingga Danu mulai masuk ke dalam perkaranya Pak Yosep. Nanti setelah itu mungkin perkaranya Danu gitu. Saya meyakini sih setelah nanti berjalan perkaranya Pak Yosep, insya Allah yang 3 orang yang tersangka ini bisa segera ditangkap dan disidangkan juga, Bang Wawan. Bang Taufan, apakah ada update ya kenapa persidangan ini tidak dibarengin gitu ya Bang? Kayak layaknya Sambo itu kan dibarengin tuh OOJ maupun beberapa terdakwa yang lain. Jadi begini Bang Wawan, kalau menurut analisa saya, kalau kasus Sambo awalnya mereka membuat pola untuk tidak terbongkar, tapi akhirnya ada salah satu saksi pelaku yaitu Richard Eliezer itu berhasil lah diinterogasi sampai akhirnya dia ngaku dan siap membongkar, kan gitu ya. Betul. Kalau kasus Subang ini beda Bang Wawan. Kasus Subang ini memang diskenariokan untuk tidak terbongkar. Jadi bayangkan sudah lebih dari 2 tahun mereka memainkan pola framing, mereka memainkan pola adu domba, mereka memainkan pola si ini ditumbalin, mereka pokoknya pola mainkan terus, sehingga menurut saya ini adalah salah satu strategi juga dari jaksa penuntut umum untuk di split perkara ini sehingga satu persatu bisa diambil keterangan dan bisa diperiksa di pengadilan dengan tanpa ada rekayasa, kebohongan dan lain-lain. Menurut saya begitu Bang Wawan, karena kalau mereka jadi satu ya dikhawatirkan mereka ini akan saling kolaborasi gitu Bang Wawan. Jadi menurut saya ini bagian dari strategi JPU gitu Bang. Apalagi yang terbaik ya, sampai hari ini tidak ada yang mau mengaku atas perbuatannya. Jadi kan ini memang harus pakai langkah atau strategi gitu Bang. Siap Bang Wawan. Kalau gue lihat di sini benar-benar Pak Kombes Pol Surawan ini mainnya rapi banget gitu ya. Secara diam-diam dia tidak perlu membeberkan apa yang dia mau lakuin gitu, karena dengan sendirinya nantinya para netizen dan semuanya juga akan mengetahui dengan sendirinya gitu ya. Contohnya seperti itu ya teman-teman, ada saksi kunci yang
tidak mungkin dikeluarkan, nanti akan dikeluarkan di persidangan, dan itu akan menguatkan ya kesaksian daripada Danu gitu. Tapi tentunya di sini juga gua sendiri juga menunggu ya pembuktian dari kata-kata dari Pak Kombes Pol Surawan dan Pak Ibrahim Tompo mengenai saksi tersebut. Saksi yang memberatkan Bumin, Arigi, dan Abi, dan juga Pak Yosep. Karena jika tidak ada barang bukti ataupun saksi yang menguatkan kesaksian Danu, maka ini tentunya akan berlarut-larut kalau menurut gue pribadi ya teman-teman. Dan ya benar, gue masih percaya apa kata-kata Pak Rohman. Gue masih percaya bang ya, karena memang kata-katanya benar ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri gitu kan ya, baik itu Bumin, Arigi, dan Abi dan juga pasti bersalah atau enggak. Kalau Danu sudah jelas mengungkapkan bahwasanya dia bersalah gitu kan ya. Namun apakah Danu ini berbohong atau enggak, itu juga akan dibuktikan. Apakah ada kesaksian-kesaksian lain atau bukti-bukti lain yang mendukung Danu atau enggak gitu kan. Dan apakah Pak Rohman bisa membuktikan bahwasanya kliennya ini tidak bersalah dan membuktikan bahwasanya Danu berbohong gitu kan ya. Itulah tugas Pak Rohman. Setiap tugas pengacara memang untuk melindungi kliennya, baik itu Pak Rohman melindungi Pak Yosep sekeluarga, dan juga Pak Ahmad Taufan ya teman-teman juga melindungi Danu sebagai pengacaranya. Jadi itu sudah tugas mereka masing-masing ya. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Semoga di sini harapan kita semua sama ya, dari Polda Jabar, dari Pak Kombes Pol Surawan, dan juga Jaksa Penuntut Umum, jika memang ada bukti yang kuat bisa dikeluarkan gitu kan ya. Dan tentunya di sini kita memang mencari kebenaran ya, siapapun yang benar harus dinyatakan benar, siapa yang salah harus dinyatakan salah. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas teman-teman.